bahan atau material perluasan jalan. Saya slideshow. Nah, ini ya, kalau kita ada minyak bumi mentah ya, jadi minyak bumi mentah itu ada terdiri menjadi 5 bagian ya. Jadi di situ ada minyak ringan, minyak menengah, minyak berat, grease and wax, bersama residu padat. Ya, kalau minyak ringan yang masuk dalam minyak ringan itu ada bensin, nafta, dan bensol. Sedangkan untuk minyak menengah itu termasuk di dalamnya itu adalah kerosin atau minyak tanah. Ya, terus ada gas oil, solar, dan lain sebagainya. Untuk minyak berat itu ada oli mesin ya, heavy oil, dan lain minyak berat lainnya. Terus ada grease and wax ya, grease and wax, gemuk istilahnya ya, atau apa ya, stempet itu mungkin ya. Ya itu parafin itu juga. Terus untuk residu padat itu ada aspal atau bitumen, ada cok, ada karbon hitam, dan lain-lainnya. Jadi minyak mentah ini sudah dikeluarkan dari dalam bumi ya. Residu minyak bumi hasil sulingan ya, sebagian minyak berat, ya, high viscosity oil, bahan bitumen, dan bahan-bahan lain. Jadi aspal itu merupakan residu padat ya dari hasil penyulingan minyak bumi ya. Dari posisinya dia yang paling padat, yang paling kental. Aspal minyak atau asmin ini terdiri dari 2 fraksi ya. Yang pertama adalah fraksi padat atau aspaltin ya. Terus fraksi cair atau maltin ya. Jadi dua fraksi ini. Untuk fraksi padat atau aspaltin warna hitam, terus bagian besar berupa bahan bitumen. Terus untuk bagian cair, fraksi cair atau maltin itu merupakan berupa minyak-minyak berat dengan titik-titik lebih dari 300 derajat Celcius. Untuk komposisi maltin sendiri, menurut Roscoe and White tahun 62 ya, ini terdiri dari 4 jenis, 4 bagian ya, 4 material ya, 4 material, dan asidatu 1, asidatu 2, asidatu 3, dan parafin. Di sini ada hubungan antara maltin dan aspaltin ya. Kalau makin besar kadar aspaltin atau fraksi padatnya, maka makin kecil kadar maltinnya. Nah, di sini nanti yang terjadi adalah viskositas aspal tinggi. Nah, kekentalannya tinggi. Kalau kekentalan tinggi itu nilai pen ini adalah nilai penetrasi aspal. Itu nilai penetrasinya rendah. Nilai penetrasi itu adalah kemampuan aspal untuk ditembus oleh jarum ya. Pada saat pengujian penetrasi itu ya, ditembus oleh jarum selama 5 detik dengan berat 100 gram. Ya, jarumnya itu ya diberi beban 100 gram, dia ditekan ya, jadi jarum itu diberi beban 100 gram akan menekan dari aspal itu selama 5 detik. Nanti penurunan dari jarum itu ke dalam aspal itu akan dicatat. Nah, itu nanti yang menunjukkan nilai penetrasi dari sebuah aspal. Jadi kalau yang makin besar kadar aspaltin, makin kecil kadar maltin, itu viskositasnya tinggi, nilai penetrasinya rendah, artinya kemampuan jarum itu menembus dari aspal itu kecil, nilai penetrasinya rendah. Ya. Kebalikannya ini, makin besar kadar maltinnya, yakni fraksi cairnya, maka makin kecil kadar aspaltinnya ya. Jadi viskositas aspal rendah, nilai penetrasinya tinggi, artinya begitu dites penetrasi, aspal jarum itu akan cepat turun, ya, akan cepat turun. Ya, alat viskositas, alat penetrasi ya, viskositas besar, viskositas kecil ya, penetrasi rendah, ini ya hubungannya yang di atas ini ya, kesimpulannya tadi. Ya, terus di lapangan ya itu akan ada perubahan viskositas dari aspal minyak ya. Sebab-sebabnya apa? Jadi kekentalan aspal minyak itu akan berkurang ya. Itu kalau kita mungkin kalau pertama dihampa mungkin masih bagus ya viskositasnya, tapi lambat laun dia akan berkurang viskositasnya, kekentalannya akan berkurang. Ya. Kenapa? Kalau dibiarkan 8 bertahun-tahun, aspal akan mengeras. Ini dampaknya kalau perubahan viskositasnya ya. Hal ini disebabkan oleh proses aging ya, aging dari aspal. Aging itu adalah penuaan dari aspal. Ya. Aging proses ini disebabkan terutama karena 3 hal. Ini yang pertama adalah karena penguapan maltin. Ya. Biarpun titik didih rata-ratanya lebih dari 300 derajat, tetapi sudah bertahun-tahun akan menguap juga ya. Jadi maltin itu sebenarnya menguapnya pada suhu 300 derajat. Tetapi
karena dia di lapangan itu kena panas terus, ya, jadi tidak butuh 300 derajat sebenarnya. Tidak butuh 300 derajat untuk menguapkan. Cukup dipanasi sekian derajat, tapi dilakukan selama berhari-hari, terutama di daerah tropis seperti Indonesia ya. Ini akan cepat menguapkan maltin ini. Ya, maltin ini yang fraksi cairnya ya, Sehingga yang paling banyak nanti asfaltinnya, fraksi padatnya. Ya, jadi dia akan mengeras. Ya. Karena kadar maltin berkurang, viskositas bertambah, tambah kental ya. Perubahan viskositas asmin akan mengubah maltin ini kecil, sehingga artinya bagi perubahan viskositasnya secara total ya. Penguapan sangat bergantung dari temperatur udara rata-rata ya. Faktor ini diperkirakan berkontribusi sekitar 25% dari proses penuaan dari aspal. Ya. Jadi salah satu penyebab proses penuaan, aging proses ini pada aspal ini ada 3 hal ya. Pertama, penguapan dari maltin, terus berikutnya dari reaksi kimia dalam aspal minyak. Ya, ini yang paling utama penyebab perubahan viskositas ya. Jadi sekitar 70% ya. Di sini nanti reaksinya yang terjadi adalah oksigen itu dari matahari, terus ada polimersin itu dari udara dan air hujan, dan ada sinar ultraviolet. Ya, itu nanti akan terjadi pada maltin ya. Nah, ini nanti akan merubah maltin menjadi asphaltin. Ya, jadi kadar asphaltin meningkat dengan waktu dan kadar maltin meningkat dengan waktu dan kadar maltinnya berkurang ya, karena asphaltinnya naik, maltinnya akan turun, karena ini adalah suatu yang berkaitan ya. Faktor ini diperkirakan akan memberi kontribusi sekitar 70% dari proses aging aspal ya. Jadi dia memegang 70% dari proses penuaan aspal. Kalau yang sebelumnya tadi penguapan maltin itu hanya 25%, tapi kalau reaksi kimia dalam asmin itu berkontribusi 70% terhadap ini ya, proses penuaan aspal. Terus yang terakhir adalah hardening atau pengerasan ya, pengerasan dari molekul-molekul penyusun dari bahan-bahan pada asphaltin dan maltin ya. Di sini tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu berarti dalam mengubah viskositas dari bahan asmin, di mana nantinya kontribusinya hanya sekitar 5% dari proses penuaan dari aspal ya. Nah, ini adalah gambaran dari pelapukan aspal minyak ya. Jadi ini nanti mengikuti waktu ya, jadi semakin lama dia semakin mengeras aspal itu, karena minyaknya yang menguap ya, minyak maltinnya, terutama ada reaksi di dalam aspal itu sendiri ya tadi ya, yang di sini ya. Nah ini karena oksigen dari matahari, polimersin, dan sinar ultraviolet itu yang nanti merubah maltin menjadi asphaltin. Nah dampaknya ini ya, jadi kalau bertambah tahun aspalnya tambah umur, itu penetrasinya akan turun karena viskositasnya tambah, ya viskositasnya tambah berarti dia tambah kental. Ya kalau kita lihat bahan semakin kental semakin kaku ya, maka dia untuk diuji penetrasi tembus dengan jarum itu akan susah, sehingga penetrasinya akan turun. Misalkan di sini pada tahun kelima itu nilai penetrasinya masih 24 itu artinya dia masih bisa turun 2,4 mm ketika dites dengan penetrasi, tetapi pada tahun ke-6 dia turun menjadi cuma 2 mm turunnya asalnya itu, jadi dia akan tambah keras ya. Ini nilai penetrasinya. Nah ini yang akan banyak dengan ductilitas ya. Nanti ductilitas itu ada pengetesannya sendiri yang Anda lakukan juga di laboratorium. Jadi ductilitasnya akan tambah. Jadi semakin tambah umur dia akan ductilitasnya semakin kurang ya, karena ductilitas itu tes di mana aspal itu ditarik sampai pada panjang berapa dia akan putus. Kalau aspal itu bertambah getas ya, ditarik itu kan berarti terputus. Ya kan? Standarnya aspal itu untuk digunakan sebagai perkerasan jalan itu nilai ductilitasnya itu adalah 100 sampai 150 cm ya. 100 sampai 100. Artinya dia ditarik ya dengan suatu alat pengetesan itu dia baru putus, harus putusnya itu di atas 100 ya, antara 100 sampai 150. Kalau kurang dari itu tidak bisa digunakan ya. Karena itu tadi dia gampang sekali nantinya kalau pas dilaksanakan di lapangan dia gampang sekali retak. Ya kalau retak berarti kan gampang sekali perkerasan itu lubang. Kalau sudah lubang, air masuk, dia akan merusak yang di dalam. Nah, itu ya. Nah, ini adalah pelaporan yang tadi saya sampaikan ya. Ini membandingkan dua aspal penetrasi
ya ini aspal penetrasi 80 dan aspal penetrasi 60 ya. Kalau yang kita biasa gunakan, yang biasa digunakan untuk campuran itu adalah aspen 60 ya. Aspen 60 itu kalau dites jarumnya turunnya antara 6 sampai 7 mm ya. 6 sampai 7, 6 sampai 8, maaf. 6 sampai 8 mm jarumnya turun. Tapi kalau yang aspen 80 itu turunnya 8 sampai 10 mm jarumnya itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, berarti yang 80 ini lebih cair ya, karena dia turunnya lebih banyak pada waktu dites penetrasi. Nah, penyebabnya apa ya? Otomatis yang paling banyak itu karena maltenya yang besar ya ini ya. Nah, ini maltin ya, ini maltinnya. Kalau yang penetrasi, aspaltenya yang banyak, lebih banyak. Ya. Ini kondisi pada saat 0 tahun, ya berarti setelah dihampar di jalan aspalnya. Nah, ini yang setelah 5 tahun. Ya. Rata-rata aspaltenya bertambah, ya kadar aspaltenya bertambah. Sedangkan maltinnya berkurang, ya. Jadi maltin itu tadi ini kan ya asidatif 1, asidatif 2, asidatif 3 dan parafin. Perubahan penetrasi atau viskositas dan daktilitas menyebabkan bahan asmin lebih keras dan lebih rapuh, ya, mudah pecah akibat benturan dan geseran. Berkurangnya daya elastisitas dari asmin, mudah retak karena perubahan bentuk. Kalau pada perkerasan jalan, hal ini akan menyebabkan terjadinya retak, ya, lepas dan lubang-lubang ya. Jadi ini mudah sekali terjadi pada penetrasi aspal turun kurang dari 20. Jadi kalau aspal penetrasi kurang dari 20, biasanya nanti sudah akan menyebabkan kerusakan jalan ya, yang dimulai nanti jalan itu akan retak-retak ya. Itu adalah ciri awal dari jalan itu akan mengalami kerusakan. Ya, retak-retak, terus butirannya yang atas itu lepas ya. Dan terakhir kalau sudah lepasnya banyak ya, pastikan itu kan sampai ke bawah ya, akan terus menggerus yang di bawah sampai akhirnya terjadi lubang. Ya, ini adalah proses kerusakan dari jalannya, retak, butiran lepas, dan lubang akhirnya. Ini sama tadi. Nah, ini adalah hubungan kadar aspal dan penetrasi aspal ya. Jadi di sini kalau penetrasi tinggi, aspal lunak ya, konstantannya kecil ya, dan regangannya adalah besar. Sebaliknya kalau penetrasinya rendah, dia itu adalah aspalnya aspal keras ya, konstantannya besar ya, dan regangannya kecil ya. Jadi catatan makin rendah penetrasi, makin tinggi stabilitas aspal. Oke, kita lanjut. Oke, itu yang untuk aspal minyak. Saya lanjut langsung aja ke aspal beton ya. Bentar, saya stop share. Aspal beton. Oke, aspal beton ya. Nah, beda dengan aspal minyak ya. Kalau aspal minyak itu kan dari pengolahan minyak bumi ya. Kalau aspal beton ini diperoleh dari hasil penambang dari aspal alam ya, aspal alam, aspal alam. Kebetulan di Indonesia ada di Pulau Buton ya. Pulau Buton di mana? Mungkin Anda yang sudah tahu ya, Pulau Buton itu ada di Sulawesi ya. Jadi di ujung tenggara ya, ujung tenggara dari Sulawesi. Jadi masuknya Sulawesi Tenggara ini ya. Jadi aspal buton, asbuton atau buton aspal adalah aspal dari lokasi tambang di Pulau Buton ya. Buton aspal atau aspal buton ini adalah aspal alam karena langsung terdapat di alam ya. Jadi tidak seperti aspal minyak yang harus diolah dulu, disilang sehingga baru bisa mendapatkan aspal itu sendiri. Kalau bentuk aspal alam ya, selain aspal buton itu ada lake aspal, danau aspal ya, aspal danau ya. Itu adalah terjadi karena pada mulanya danau tersebut berisi minyak bumi ya, sesudah berjuta-juta tahun minyak ringan sedang dan berat menguap sehingga tinggal tersisa aspal ya. Sama seperti yang saya jelaskan di proses penuaan dari aspal ya. Jadi bagaimana mendapatkan aspal, ternyata yang aspal alam itu seperti itu ya. Jadi aspal ini dapat ditambang langsung, contohnya di Pulau Trinidad dan Tobago, ya di Amerika Tengah, di Laut Karibia ya. Jadi ini dekatan ini juga terdapat aspal alam ya. Terus yang kedua, aspal alam
Itu ada rock aspal atau aspal batuan ya. Itu minyak bumi pada mulanya terjadi di permukaan bumi mengisi celah-celah di antara batuan ya atau rock. Terus minyak bumi tersebut meresap di antara batuan. Sesudah ribu atau jutaan tahun minyak menguap sehingga tersisa aspal yang bercampur dengan batuan ya. Disebut sebagai aspal batuan atau rock aspal. Aspal batuan merupakan campuran antara batu kapur, limestone, dan aspal. Ya. Jadi kalau mau menggunakan, ini harus istilahnya apa ya? Dia dikeluarkan dulu kapurnya ya, baru bisa aspal itu digunakan karena dia tercampur dengan kapur untuk aspalnya itu. Nah ini aspal batuan merupakan campuran antara batu kapur, limestone, dan aspal ya. Batu kapur ini disebut juga sebagai bahan mineral asbeton dan bahan padat asbeton. Jadi percampurannya ada seperti ini, percampuran secara ilmiah ya, secara ilmiah antara batu kapur dengan bahan bitumen ya, dan menjadi aspal beton. Ya, karena para cara pencampuran ilmiah, maka kandungan bitumen dari asbeton tidak merata dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, dari satu batu ke batu yang lain. Kadar bitumen dari asbeton bervariasi, yakni antara 9 sampai 37% dari total batuan. Nah, ini ada jenis blok asbeton ya. Ini didasarkan penamaannya ini terkait dengan kadar bitumen ya di dalam asbeton itu. Jadi misalkan asbeton jenis B10 ya itu kadar bitumennya antara 9 sampai 11. B10 ini mengambil angka di tengahnya 9 sampai 11 ya. Terus yang ini asbeton B13 itu kadar bitumennya antara 11,5 sampai 12,5 ya. Berarti dia mengambil nilai tengah ya asfal B13 dan seterusnya. Ya. Sampai yang ini ya kadar bitumennya 33 sampai 37%. Itu asbetonnya B35 jenisnya ya. Asbeton pada temperatur biasa berwujud batu ya, batu bongkahan seperti batu kapur berwarna hitam ya karena bahan dasarnya batu kapur yang berpori. Maka asbeton itu mudah dipecah-pecah menjadi kerikil dan bubuk. Ya. Bila bahan bitumen diekstrak atau dipisahkan dari batunya dengan menggunakan larutan kimia, ya, maka bahan mineral agregatnya akan berpisah-pisah sendiri dengan gradasi pasir, ya, di mana sebagian besar bertahan ayakan nomor 200 dan sebagian kecil bergradasi lanau lempung. Jadi bahan dasar dari mineral asbeton pada dasarnya berwujud pasir, ya, kemudian akibat ikatan oleh bahan bitumen dan tekanan menjadi batu aspal. Oke, kita lanjut. Nah, ini kandungan mineral dari asbeton ya. Jadi mineralnya itu ada CaCO3, limestone, terus MgCO3, batu kapur ya. Kandungannya itu yang paling besar memang limestone ya. Kalsium karbonat CaCO3, batu kapur magnesium karbonat ya 1,98 sampai 2,25%. Terus kalsium sulfat itu 1,25 sampai 1,7, kalsium sulfur ya itu 1,17 sampai 0,33%. Terus ada air haflut, terus silikat oksida, aluminium oksida, sama ferrooksida. Terus sisanya itu yang terakhir, yang lain-lain itu campuran itu 0,83 sampai 1,12. Jadi kalau bahan bitumen itu diekstrak ya, maka batuan asbeton berubah menjadi pasir ya, atau pasir kapur. Dengan catatan ini gradasi yang dominan adalah pasir ya, tetapi asbeton juga mengandung kerikil dan gradasi lempung lanau ya, sampai kurang lebih 10% lolos ayakan 200. Bila diekstrak, bahan bitumen dari asbeton mempunyai nilai penetrasi hanya 0 sampai 10. Ya, jadi nilai penetrasinya kecil, artinya dia sangat kaku ya, viskositasnya tinggi. Ya.
Nah, kalau viscositas tinggi di situ dia kaku ya, kaku itu kan dia akan bersifat getas, kurang fleksibel, sehingga sebagai bahan jalan tidak baik ya, karena kalau yang sesuatu yang getas itu kan mudah patah ya, mudah retak. Nah, itu salah satu kelemahan dari aseton ya. Dengan kenaikan suhu, nilai penetrasi bahan bitumen naik sehingga aspal menjadi lebih fleksibel dan lunak. Ya. Batuan asbeton menjadi lebih plastis. Itu adalah ciri dari asbeton ya. Ini ada pengaruh suhu terhadap asbeton ya. Jadi pada suhu 30 derajat Celcius sifatnya rapuh dan mudah dipukul pecah. Suhu 30 sampai 60 derajat agak plastis dan suka dipukul pecah ya. Pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius bahan bitumen dari asbeton mudah meleleh, mulai meleleh, hancur ya. Dan terakhir pada suhu 2800 asbeton akan terbakar. Jadi di sini dia titik bakarnya itu adalah 280 derajat Celcius. Ya, jadi titik bakar dari asbeton segitu ya caranya. Bagaimana caranya menggunakan asbeton untuk bahan perkerasan jalan ya, dengan kelemahan tadi ya, agar bisa dipakai dalam perkerasan jalan, maka langkah yang ditempuh itu yang pertama adalah mencairkan bahan bitumen dari asbeton ya, dapat dengan panas maupun dengan menggunakan minyak pengecer atau modifier. Selanjutnya yang kedua adalah mencampur bahan-bahan dasar menjadi satu ya. Di sini dapat ditambah dengan agregat batu untuk membukukan kembali bahan bitumen ya, dengan pendinginan atau menguapkan bahan pengencer. Ya. Nah, ini ada cara membuat campuran asbeton ya. Jadi pembuatannya bisa dengan melalui pemanasan ya, atau tanpa pemanasan. Ya, kalau tanpa pemanasan tadi pakai ini ya, pakai modifier ini ya. Jadi di sini akhirnya produknya dari asbeton itu ada 4 ya. Jadi yang dipakai panas itu yang nahas dan ahas ya. Non agregat hot asbeton sama agregat hot asbeton. Jadi kayak yang non agregat ini tanpa dicampur dengan agregat, tanpa ada tambahan agregat ya. Ini ya. Jadi tidak ada agregat, hanya asbeton dengan modifier. Tetapi yang cara dingin ya dicampur modifier ini nanti ada 2 ya, nacas dan acas. Nacas itu yang non agregat, yang acas ini pakai agregat. Ya. Terus ada istilah baru tentang produk dari asbeton ya, itu adalah lapisan asbeton murni ya, latas boom ya, ini merupakan lapisan atas dari nacas atau nahas. Terus yang kedua adalah lasbutak ya, itu adalah lapisan asbeton beragregat. Itu adalah lapisan perkerasan jalan dari acas atau ahas. Terus untuk komposisi yang dianggap baik untuk campuran lasbutak ya atau acas itu asbetonnya yang tipe B20 itu 20% ya. Terus modifiernya meliputi bunker oil 20%, asning 2%, chlorine 1%, sama anti stripping aditif ya. Ini ada sebuah bahan aditif yang nantinya fungsinya adalah mencegah ini ya, bukan mencegah ya, membantu kelekatan aspal pada batuan ya. Membantu kelekatan aspal pada batuan itu adalah anti stripping aditif. Terus ini ada bahan tambahan ya, agregat ya, agregat kasar atau post agregat. Dan agregat halus atau fine agregat. Ya. Jadi agregatnya proporsinya 75%, modifiernya 5%, dan asbetonnya adalah 20%. Ya. Ini yang menggunakan agregat di atas ya, asbeton. Nah, ini persyaratan modifier yang tadi ada minyak berat, minyak ringan, asal minyak, dan anti stripping aditif ya. Di situ jumlahnya untuk minyak berat itu jumlah maksimumnya hanya sampai menyebabkan penetrasi bitumen asbeton mencapai lebih dari 60 ya. Jadi dia penggunaan minyak berat itu tidak boleh kurang dari 60 ya. Jadi dia pencapaian lebih dari 60 ya. Jadi sebelum dipakai pasti akan ada percobaan trial untuk mencari nilai penetrasinya ya, sesuai persyaratan. Untuk minyak ringan itu jumlahnya cukup untuk membuat sebagian bitumen asbeton terencerkan ya.
atau termobilisir dalam waktu singkat. Ya. Harus dapat menguap sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat. Ya, sebaiknya dapat menguap 100% pada saat jalan dibuka untuk traffic. Ya. Asmin, jumlahnya memenuhi persyaratan minimal initial stability 2%, jumlah berat agregat. Ya. Jumlahnya memenuhi kekurangan bitumen yang dibutuhkan, ya, karena jumlah bitumen aseton dibatasi akibat adanya maksimum filler content. Terus untuk hasil stripping aditif tadi, ya, ini adalah bahan tambahan aditif yang menguatkan daya lekat bitumen pada agregat. Terus fungsi modifier itu nanti pertama dia sebagai pengencer atau flux, ya. Ini nanti untuk melarutkan bitumen yang ada di kapur tadi, ya, karena bitumen itu kan ada di dalam kapur, ya, bersembunyi di sela-sela kapur, ya. Terus yang kedua itu adalah menaikkan penetrasi sementara selama pencampuran, ya. Kalau dia menaikkan penetrasi berarti dia menurunkan viskositas, karena ada dua hal yang bertolak belakang, ya, dan berkaitan. Nah, jadi catatan di sini fungsi pengencer perlu sebab kalau tidak akan sukar untuk mencampur bitumen, ya. Pencampur bitumen dan agregat, ya, dari aseton secara merata sehingga menjadi satu kesatuan. Terus fungsi modifier yang kedua itu adalah sebagai peremaja atau rejuvenator, ya. Itu nanti menambah bahan, ya, jadi bitumen baru dan minyak berat sehingga menambah atau menaikkan nilai penetrasi untuk jangka panjang. Ini ada catatan nilai penetrasi bahan bitumen aseton mula-mula hanya 0 sampai 10, ya, tadi, ya, sudah disampaikan itu salah satu kelemahan dari aseton, ya. Berikutnya nilai penetrasi yang baik untuk campuran aseton adalah aspal beton ada 60-70. Ini spesifikasi dari aspal yang digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat lapisan permukaan, ya. Sehingga perlu penambahan aspal cair, ya. Jadi perlu penambahan aspal cair sehingga setelah dicampur dengan bahan bitumen asli dari aseton, campuran itu mempunyai penetrasi 6 sampai 70, ya, sesuai syarat, ya. Jadi awalnya 0 sampai 10 ditambah modifier tujuannya untuk mencapai 60-70. Nah, itu yang dinamakan proses peremajaan dari aseton, ya. Nah, ini adalah di pengolahan tadi, ya, yang menggunakan pakai pencampuran panas atau pencampuran dingin, ya. Kalau pencampuran panas atau hot trik itu keuntungannya adalah stabilitas dapat dicapai dalam waktu singkat, ya. Dan di sini dapat digolongkan dalam jenis konstruksi yang bermutu, ya, bermutu, dan ini biasanya digunakan untuk perkerasan yang dilewati oleh lalu lintas berat, ya. Lalu lintas berat di sini adalah lalu lintas kendaraan dengan berat yang besar, ya, misalkan truk itu, ya. Nah, itu bagus kalau pencampurannya dengan sistem panas, ya. Kerugiannya adalah perlu peralatan khusus. Nah, peralatan khusus di sini adalah terkait dengan proses pemanasan dan pemadatan. Kalau pakai sistem panas, ya, karena dia mumpung panas, begitu diampar langsung dipadatkan. Karena kalau sudah dingin susah untuk memadatkan. Jadi pemadatannya perlu alat-alat yang apa, ya, yang cukup mendukung, ya, seperti itu. Perlu kontrol yang ketat sehingga nantinya ketemunya konstruksi yang pencampuran sistem panas ini adalah mahal. Kebalikannya dengan dingin, ya, nantinya, ya. Jadi dingin ini dapat dilaksanakan dengan peralatan sederhana, ya. Jadi mulai dari proses pencampuran, penghamparan, dan pemadatan. Tidak memerlukan keterampilan khusus, ya. Tidak memerlukan tambahan aspal panas, ya. Karena sederhananya tadi sehingga biayanya itu adalah kurang. Kerugiannya dia adalah stabilitas, ya, kekuatannya, ya, kuat tekannya istilahnya kalau dalam beton, ya, stabilitas. Stabilitasnya dicapai dalam waktu yang cukup lama, jadi antara 4 sampai 8 bulan, ya. Terus di sini dia perlu pemadatan ulang, ya.
memadatan ulang karena dia dari proses pencampuran pemadatan itu tidak pada posisi dingin ya. Jadi di situ proses pemadatannya cukup lama untuk bisa mencapai kepadatan yang diinginkan. Karena memang perkerasan ini dibutuhkan bukan untuk lalu lintas berat ya, biasanya untuk lalu lintas ringan. Nah, ini di perumahan-perumahan itu ya. Di perumahan-perumahan pakai cold mix istilahnya ya. Itu kan lalu lintasnya kecil ya. Padahal untuk pemadatan ini dibutuhkan gaya yang besar ya, kekuatan yang besar untuk memadatkan. Sehingga butuh waktu yang lama. Ya, butuh waktu yang lama, stabilitasnya bisa berjalan waktu lama karena memang pemadatannya berulang-ulang karena lalu lintas lewat di atas jalan itu rendah. Hanya pemukiman ya, dengan ukuran berat kendaraan tidak terlalu berat ya. Paling kendaraan-kendaraan penumpang itu yang akan lewat di daerah perumahan atau pemukiman. Nah ini adalah terkait dengan kondisi awal dari sebuah campuran beton ya, terus syarat campuran dan proses pencampurannya, hal dan bahan yang dibutuhkan, ada keterangannya. Jadi di sini untuk penetrasi bitumen aseton hanya 2-10, ini adalah kondisi realnya ya, sekarang ya. Padahal prasyarat itu penetrasi awal campuran itu adalah minimal 60 ya, jangka waktu lama. Nah di sini dibutuhkan minyak berat ya dengan titik didih lebih dari 300 derajat Celcius. Nah sehingga ini nanti dibutuhkan minyak berat ya. Tapi minyak berat itu tetap harus dibatasi ya. Di sini minyak berat yang digunakan itu ada BO, bunker oil, lux oil, dan lain-lain. Kondisi awal bitumen menyatu dengan mineral asbeton ya. Di sini nanti perlu diekstraksi ya bitumennya, dikeluarkan dari mineral aktif dari asbeton ya. Jadi bitumen perlu diencerkan dan dimobilisir sepenuhnya untuk coating permukaan agregat yang ditambahkan. Jadi agregat yang ditambahkan ke proses pencampuran itu harus bisa menyerap dari bitumen. Nah, bitumen yang ada di batu kapur itu harus ekstraksi. Viskositas bitumen selama pencampuran cukup rendah. Viskositas bitumen harus meningkat mencapai viskositas minimum pemadatan. Terus yang terakhir, syaratan terakhir tentang bitumen yang harus menyatu dengan mineral asbeton itu adalah viskositas bitumen harus meningkat lagi pada saat kekerasan in-service. In-service itu dibuka untuk lalu lintas kendaraan. Hal yang dibutuhkan agar bitumen menyatu dengan mineral asbeton itu yang pertama adalah minyak ringan atau pemanasan. Minyak ringan harus menguap banyak-banyaknya ya. Dan minyak ringan itu harus menguap ketika bitumen lapisan kekerasan itu in-service ya. Begitu. Keterangan minyak ringannya ini bisa kerosin ya atau minyak tanah atau mungkin bensin. Terus untuk syarat viskositas bitumen meningkat mencapai viskositas pemadatan, maka perlu waktu pemeraman atau curing. Yang terakhir adalah perlu curing di lapangan ya, tidak perlu langsung bisa untuk lalu lintas. Terus kondisi terkait dengan mineral dasar asbeton ya, yang bergradasi dominan pasir atau bergradasi tubular, padahal syarat untuk campuran kekerasan itu jumlah asbeton dalam campuran harus dibatasi untuk memenuhi persyaratan jumlah filler. Nah, ini nanti kita perlu tambahan asmin ya, bila jumlah bitumen asbeton kurang dari persyaratan. Nah, di sini keterangannya asmin juga perlu untuk initial stability. Nah, ini adalah proses pembentukan kekerasan ya, yang menggunakan asbeton ya, menggunakan asbeton. Jadi di sini ada inisial produknya itu ada bahan bitumen ya, bahan bitumen
Terus di situ ada agregat dan bitumen itu ya aspal itu ya sebenarnya. Dan agregatnya itu meliputi kerikil, pasir, dan lahar. Bitumen sendiri itu tipenya ada yang padat sampai lihat ya, ada penetrasi 60-70 itu yang biasa dipakai, ada penetrasi 80-100 dan penetrasi 120 ya. Untuk memang meskipun di lapangan itu banyak sekali masalah penetrasi ya, memang nanti penggunaannya akan disesuaikan ya, misalkan satunya ini untuk lapisan lapis pekat ya, lapis ikat pekat gitu ya, itu penggunaan asal tapi untuk campuran biasanya yang banyak dipakai itu yang asal pekat 60-70 ya, 80-100 yang lebih enter itu biasanya untuk prime coat dan take coat ya, istilahnya ya, lapis resap dan lapis resap pengikat ya, ada dua istilah. Nah nantinya aspal itu sendiri diencerkan ya, dicairkan karena kondisi awalnya itu aspal itu sudah padat. Ya, nanti kalau Anda praktikum Anda akan melihat bagaimana kondisi awal aspal itu padat. Jadi kalau mau dipakai dia harus diencerkan dulu. Ya. Diencerkan sendiri nanti ada beberapa macam, yakni yang dipanasi atau dengan proses dingin ya, dekat ya, dekat istilahnya dengan proses dingin. Dia dikasih campuran minyak atau apa ya sehingga dia akan mencair. Terus untuk agregat ya, agregat ini disaring ya sesuai dengan gradasi yang disyaratkan ya. Nanti pencampurannya juga sama dengan proses panas dan proses dingin ya. Kalau panas otomatis dia harus panas dulu ya. Kalau nanti Anda melakukan praktikum, aspal itu yang dipanasi sampai suhu 110 derajat ya, kalau salah. Terus kalau agregat itu sampai suhu 135 derajat ya, kalau kita mencampur dengan suhu panas ya. Nah, habis di situ terus dicampur ya, terus di sini ada yang dingin itu pakai bahan pengecer ya. Tapi secara panas ya dipanasi terus, panas. Nah, itu didinginkan, tetapi tetap harus ini ya, meskipun didinginkan dia tidak boleh terlalu rendah suhunya. Ya, terlalu rendah. Kira-kira 145 ya di campurannya nanti. Tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, dia akan sulit untuk dipadatkan karena sudah mulai menjemur kita. Ya. Untuk pemadatan di lapangan akan susah. Kalau pemadatan di lapangan susah ya nanti tidak padat ya, berarti kan lapisan kekerasannya ya. Kalau sudah tidak padat nantinya dikhawatirkan itu di dalamnya lapisan kekerasan itu akan timbul pori ya, rongga. Nah kalau sudah timbul rongga itu nanti dikhawatirkan ini akan menjadi tempat air ya, rongga-rongga itu akan menjadi tempat ya, tempatnya air. Nah, setelah itu dibentuk setelah dicampur antara agregat dengan aspal, baik itu menggunakan sistem panas dan sistem dingin ya, nanti dibentuk menjadi sebuah pertasan ya, dipadatkan ya dengan mesin bilas istilahnya. Nanti ya, biasanya untuk pemadatannya ada macam-macam alat ya, ada hidro, ada aerot, apa, ada yang rubber tire ya, ada hidro, ada macam-macam. Nah, ini produk akhirnya seperti ini, yakni pergerakan, yakni campuran dan bahan bitumen ya, campuran dari agregat dan bitumen. Oke, kita lanjut lagi untuk materi satu yang tadi mengenai pengetesan aspal ya. Pak, permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas. Tapi saya boleh menanyakan yang Asmin tadi nggak Pak, yang bagian terakhir Pak, yang masalah regangan Pak. Iya. Itu kan Pak tadi ada saya baca kalau tidak salah ya Pak, yang regangannya semakin tinggi itu kurang baik Pak. Tapi kan kalau kita lihat kalau dia regangannya rendah itu bukannya dia menjadi getas ya Pak. Sehingga tadi ada yang getas itu kan kelemahannya mudah terpecah gitu Pak istilahnya Pak. Nah, saya lihat dulu ya.
Nah, ini ya Mas ya, ini terkait dengan kadar aspal rendah dan tinggi dari sebuah campuran ya. Kalau kadar aspalnya rendah ya, itu kan berarti apa ya? Ini tegangannya yang terjadi pada bahan campuran itu kan kecil ya. Karena kalau aspalnya sedikit ya, aspalnya sedikit pada sebuah campuran ya. Jadi ini hubungan kadar aspal di sebuah campuran beton aspal ya. Ya, jadi kalau sedikit tegangannya kan eh, rendah ya, karena yang membuat suatu regangan itu ya aspal itu. Ya, berbeda kalau yang ini, kan banyak sekali aspalnya ya, yang batu-batu di sini aspal yang di dalamnya. Kalau ini kan tegangannya besar ya. Jadi ini adalah pangsakannya ada pangsasa pegat. Ya. Jadi eh, di sini ini ya Pak, penetrasi tinggi itu adalah aspal lunak ya. Di sini K-nya kecil, ya, K-nya kecil, ini relatif besar ya. Oh, maaf, pegas ini sebagai ini ya, pegas itu sebagai dari asalnya itu ya, karena dia kan sifatnya elastis kan ya, K-nya ini ya Mas ya. Tapi yang kebalikannya, kalau K-nya besar ya, ini ya yang kasus di sini ya berarti ya, ini adalah ini yang satu kecil ya, tegangannya ini yang kecil. Itu nanti penetrasinya rendah, ya, seperti itu. Jadi syarat untuk ketahanan aspal terhadap cracking ya itu adalah sigma I kurang dari apa ya ini tambah tegangan ya, tegangannya izin itu kurang dari tegangan maksimum ya. Itu akan syaratnya. Jadi makin rendah penetrasi, makin tinggi stabilitas aspal ya. Karena di sini ya rendah ini ya rendah, dan kakinya di sini Mas ya, rendah di sini. Ini aspalnya lebih stabil. Banding kalau ini kurang ada aspalnya. Seperti itu. Itu yang iya, seperti itu Mas yang dimaksud. Atau gimana? Baik Pak, berarti yang lebih baik yang penetrasi tinggi ya Pak? Yang lebih baik ini penetrasinya yang rendah, stabilitasnya yang bagus. Aspal itu kan yang dicari adalah stabilitasnya yang tinggi, Mas. Rendah ini bukan rendah sekali loh, Mas ya. Yang rendahnya itu yang bukan rendah 20 loh ya. Rendahnya itu yang rendah kalau di sini, kalau biasanya dipakai itu yang 60-70 itu. Maksudnya itu. Oh baik Pak, berarti rendahnya bukan maksudnya yang rendah, ada tetap syaratnya ya Pak. Dan yang tinggi juga berarti Ya, belum tentu penetrasi makin tinggi makin baik gitu ya Pak? penetrasi tinggi itu belum tentu baik. Jadi selama ini yang asal penetrasi tinggi ya, asal penetrasi 80, 100, 100, 120 itu biasanya asalnya kan bentuknya lebih cair ya. Lebih cair kan otomatis dia penetrasinya rendah. Itu biasanya digunakan ini sebagai jarang sekali sebagai bahasa campuran ya, biasanya hanya digunakan sebagai nanti dia untuk merekatkan ya, merekatkan antara lapis fondasi dengan ini, dengan lapis permukaan. Biasanya seperti itu dia, karena dia lebih encer. Atau merekatkan antara perkerasan lama dengan perkerasan baru, kalau di situ perkerasannya itu adalah overlay. Seperti itu. Jadi jarang dipakai untuk yang ini ya, di sini ya, dibuat campuran. Biasanya dipakai campuran 60-70 itu Mas, standarnya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak sudah jelas Pak. Jadi, saya lanjut ya, ini untuk pengetesan aspal yang nanti dilakukan di laboratorium ya. Nah, ini yang admin ya. Nah ini yang banyak. Ini yang admin yang di pasaran yang mulai dari 40-50 sampai 200-300. Kurang menggeser. Yang paling banyak ini 3 ini sebenarnya ya, 60-70 sampai 100-120. Itu ada aspal cutback ya, cutback aspal ya. Itu yang tadi pengencerannya menggunakan ini ya, menggunakan tanpa pemanasan ya. Jadi pakai
aliran listrik atau gimana ya, saya lupa ya, ini itu kira-kira cutback itu tanpa pemanasan ya. Kalau yang penetrasi itu yang dipanasi. Terus ada aspal emulsi itu juga bukan tanpa pemanasan untuk mencairkan, jadi dia ditambah dengan air ya, tanpa minyak untuk mengecerkannya. Terus ada air blend aspal atau oxidized aspal ya. Ini relatif lunak dan sangat lentur atau mudah berubah bentuk menyesuaikan tempat yang sebelumnya. Ini yang tiba-tiba aspal, ada rapid curing cutback aspal ya. Jadi di sini asin residu yang dicampur dengan minyak-minyak yang cepat menguap, ya biasanya dengan bensin atau nafta. Ya ini yang mengecerkan tanpa pemanasan ya ini ya. Rapid curing, juga medium curing ya. Dan ini slow curing ya, jadi lebih lambat untuk proses pengecarannya ya. Karena memang yang digunakan untuk bahan pengecernya adalah minyak berat yang lambat menguap ya, seperti heavy viscosity oil atau gas oil ya. Untuk tipe yang di pasaran itu ada ST10, ST250, ST800 dan ST3000. Nah, untuk pengujian aspal yang biasa dilakukan ini ada 4 ya, ada penetrasi, titik nyala dan titik bakar, terus ada titik lembek dan tes ductilitas. Ini yang penetrasi ya. Penetrasi ini adalah tujuan utama untuk menggambarkan kekerasan aspal pada suhu 25 derajat Celcius ya, yang diambil dari pengukuran kedalaman penetrasi jarum standar ya, dengan beban standar 100 gram dalam rentang waktu juga standar 5 detik. Jadi dia dibebani beban standar 100 gram itu selama 5 detik. Ya, itu nanti turunnya berapa milimeter. Pengetesannya dilakukan dalam suhu kamar ya. Suhu kamar itu yang 25 derajat Celcius. Jadi nanti sudah dikondisikan pada waktu Anda mengetes, sampel itu dites di dalam ruangan AC dengan suhu 25 derajat Celcius. Ya, sesuai dengan salah pengetesan tes penetrasi. Nah, ini alatnya ya. Jadi ini gambarannya. Ini awal sebelum dites ya. Yang sebelah kiri itu adalah awal sebelum dites ya. Jadi ini ada jarum beban 100 gram. Ini sampelnya ya. Begitu di start. Jadi di belakang alat ini ada tombol yang nantinya bisa mengontrol jarum ini. Jadi begitu ditekan, jarum ini akan langsung turun. Nah, nanti sambil memegang stopwatch ya, setelah 5 detik stopwatch dimatikan, dicek berapa penurunannya. Ya, sini nanti penurunannya. Ini penurunannya berapa mili. Jadi setelah 5 detik. Ya, jadi nanti angkanya ini adalah puluhan ya. Jadi kalau puluhan dikalikan 0,1 berarti kan satuan ya. Seperti itu. Ini adalah stopwatch untuk mengukur waktu lama penetrasi yang dimaksud. Ya. Nah, kalau Anda mungkin bisa browsing ya di YouTube sudah banyak ya pengetesan untuk penetrasi ya, sebagai bahan nanti kalau Anda memang ada kegiatan praktikum ya, atau praktikumnya berjalan secara offline ya, Anda bisa mulai belajar mempelajari dulu lah istilahnya. Terus ada titik nyala dan titik bakar ya. Titik nyala dan titik bakar ini untuk mencari temperatur di mana minyak-minyak berat dalam asmin mulai menguap. Ya. Ini alatnya ya. Jadi di sini ada cawan diisi aspal, dipanasi, ya. Kita pegang stopwatch dan ini suhu. Ya, nanti akan dicatat ya. Ini stopwatch ini tujuannya adalah untuk mengontrol api di sini ya. Api di sini untuk memanasinya harus konstan. Artinya penambahan panas yang di termometer ini dengan di stopwatch ini harus linear ya. Saya lupa berapa untuk kenaikan suhunya itu berapa derajat per detik ya. Tapi ada syaratnya. Nanti kalau di buku petunjuk praktikum nanti Anda bisa baca itu ada syaratnya. Nah, nanti pada saat terlihat nyala api pertama itu dicatat. Itu namanya nanti adalah titik nyala. Ada kilatan api lah. Bunga api di ujung ini, nah itu nanti akan dicatat pada suhu berapa dia terjadi itu. Titik nyala ya.
Terus kalau kita teruskan, kita akan menemui titik bakar. Untuk tahu titik bakar itu adalah kita dengan menaruh suatu bahan yang mudah terbakar di atasnya aspal ini. Ya. Nah, kalau dia sudah mulai terbakar, ya itu nanti yang namanya titik bakar. Ya. Jadi pengetesan ini fungsinya itu pertama kita untuk mengetahui ya eh, apakah ini ya proses kita untuk memanasi ini sudah aman atau belum ya. Aman itu kaitannya dengan bahaya kebakaran terutama ya. Nah, berarti kan kalau kita tahu titik bakar, maka kita manasinya tidak boleh melebihi titik bakar karena akan berbahaya dan bisa terjadi kebakaran ya. Terus yang kedua ini terkait dengan kandungan dari kimia aspal ya. Kita tahu kan aspal itu terdiri dari beberapa macam tadi ya. Nah, ini kalau kita terus memanasi terus menerus ya, tanpa memperhatikan titik nyala dan titik bakar, itu kandungan kimia yang ada di aspal itu akan menguap. Terutama yang ini ya, yang dari maltin itu ya, asid hadis 1, asid hadis 2, asid hadis 3, ya, itu yang gampang menguap soalnya. Kalau itu menguap dan lumayan banyak, itu kan berarti mengurangi komposisi kimia, ya, terutama yang maltin, berarti otomatis aspalnya akan naik. Berarti kan nanti itu aspalnya viskositasnya tambah, ya, viskositasnya meningkat, nanti penetrasinya menurun. Nah, nanti kalau dipakai dalam perkerasan jalan, ya sudah berkurang umurnya, ya karena dia sudah ini agak kaku, ya karena nilai maltenya berkurang, aspaltenya naik, ya. Penetrasinya berkurang, viskositasnya naik. Ya. Seperti itu. Ini tujuan dari titik nyala dan titik bakar. Berikutnya ada titik lembek. Titik lembek itu tujuannya untuk menentukan nilai atau suhu titik lembek aspal, di mana pada suhu tersebut aspal sudah tidak mampu lagi memikul beban tekan, tarik, dan geser. Ya. Ini adalah suatu suhu. Ya. Terus mengingat proses pelembekan bahan aspal di lapangan terjadi secara bertahap atau gradual, maka pengukuran titik lembek juga dilakukan secara bertahap seiring dengan penambahan suhu pada tercepat. Ya, sama seperti yang titik nyala dan titik bakar itu ya. Untuk peningkatan suhunya harus kita cek ya, harus kita cek dan dilakukan pengecekannya terkait dengan peningkatannya ya. Peningkatannya nanti harus bertahap secara gradual ya. Nah, ini adalah alat pengetesannya ya. Jadi ada gelas ukur, ya. Gelas ukur, terus ini ada set alatnya untuk pengetesan. Ini ada cincin besi. Cincin besi itu nanti dikasih aspal dalamnya, ya dua-duanya. Terus di atasnya nanti ini ya, ini hitam-hitam ini aspalnya. Nah, setelah nanti dikasih aspal cincin ini, di atasnya aspal itu dikasih bola baja, bola besi lah istilahnya, gotri kalau di bahasa Jawanya itu bola gotri, bola besi itu ya kecil. Nah, nanti dimasukkan ke dalam gelas ukur, dan gelas ukur ini diisi air. Ya, ini ya diisi air. Nah, air ini dipanasi. Ya, dipanasi. Di sini dikasih termometer dan nanti ada stopwatch di mana nanti kenaikan suhunya bisa terpantau. Karena syaratnya kenaikan suhu harus konstan ya, karena untuk memodelkan di lapangan di mana terjadi kenaikan suhu yang bertahap atau gradual. Nanti dipanasi ya, terus diamati sampai pada suhu berapa ya, aspal ini mulai meleleh ya, sampai bola besi ini atau gotri ini turun ya, turun menyentuh besi yang ini. Nah, itu nanti pada saat menyentuh besi dicatat suhunya berapa. Di sini termometer ini. Nah, itu yang dinamakan titik leleh ya. Flashing point. Kok flashing point? Soft turning point ya. Kalau flash point itu yang titik nyala, titik bakar tadi. Kalau titik lembek ini adalah soft turning point ya, titik lembek ini. Terus yang berikutnya ada tes ductilitas ya. Ini adalah untuk menguji ya, menguji ketahanan aspal terhadap beban berulang ya, karena kita tahu aspal yang dipakai dalam campuran perkerasan itu kan fungsinya dia untuk mengikat agregat ya.
Nah, sesuai dengan ininya nanti aspal itu sebenarnya sifatnya elastis nantinya ya, untuk menerima beban. Ya, jadi dia akan melendut kalau dia ada kendaraan lewat, tapi kalau sudah kendaraan itu lewat dia dalam kondisi awal datar. Ya, jadi tes ductilitas ini mengukur atau menguji ketahanan aspal terhadap beban berulang. Apakah mampu apa tidak. Tadi saya sampaikan kalau di tes ductilitas itu syaratnya pakai ditarik dengan suatu alat. Ya. Alat itu narik aspal dalam suatu air. Tetapi air itu bukan air biasa, tapi air itu sudah dikasih suatu larutan apa ya namanya Pak saya? Trigliserida. Nah, larutan itu fungsinya adalah untuk mengkondisikan apa aspal yang ditarik itu posisinya mengambang. Mengambang ini berarti berat jenisnya dijaga sama dengan berat jenis air. Karena kita tahu kalau berat jenisnya aspal itu kan lebih berat dari air ya. Kalau ditarik, dia pasti akan turun ke bawah. Ya, kalau turun ke bawah berarti dia akan cepat putus. Maka di situ dikasih trigliserida, tujuannya adalah perkerasan itu aspal itu tetap mengambang. Ya, airnya itu dibuat lebih berat jenisnya ya, dibuat sama dengan berat jenis aspal sehingga pada saat ditarik ya tarik molor itu aspal itu tidak turun ke bawah molornya itu tetapi tetap mengambang. Nah setelah itu ditarik sampai putus, nah pada panjang waktu putus itu yang dinamakan titik ductilitasnya berapa. Ya. Ya, kalau di syarat aspal penetrasi 60-70 itu ductilitasnya adalah antara 1 sampai 150 cm. Ya. Kalau ternyata dites kurang dari itu kan berarti aspal itu kan sifatnya kaku ya, ketat, viskositasnya tinggi, ya, penetrasinya rendah. Itu kurang bagus kalau digunakan sebagai bahan perasan. Karena apa? Kalau dia kena beban secara berulang, ya, itu dia bahaya. Dia bisa crack ya istilahnya ya. Aspal itu akan crack ya. Kalau sudah crack itu kan nanti akan terkelupas ke atas ya, tercabut dari kekerasan itu dan nanti tambah lama akan menimbulkan lubang pada kekerasan itu ya. Nah, kalau sudah menimbulkan lubang nanti lambat laun air itu akan masuk ke dalam lapisan kekerasan. Nah, kalau sudah masuk, tinggal menunggu waktu jalan itu akan susah. Jadi di semua material yang dipergunakan dalam campuran kekerasan aspal itu harus diuji dulu sebelum digunakan ya. Seperti yang sebelumnya kalau agregat ada tes ayakan ya, gradasinya sudah masuk belum. Kalau gradasinya nggak masuk, saya harus cari material yang lain diuji. Kalau belum masuk, dicampur saja material yang satu dengan yang dua dengan blending agregat ya yang minggu lalu saya sampaikan. Aspal pun juga sebelum dipakai dalam bahan campuran kekerasan jalan, dia diuji dulu ya, diuji dulu kualitasnya apakah sudah sesuai yang diinginkan ya apa belum. Nah, pengetesannya itu tadi 4 ya. Jadi bisa benar. Artinya ada lagi, cuma yang nanti akan dapat di lab nanti adalah 4 ya. Penetrasi, ya, terus flash point, titik nyala titik bakar, softening point, titik lembek, dan ductility test atau tes ductilitas. Nah ini alatnya ya. Jadi sebelumnya alat ini menyatu di sini ya. Jadi ini ada semacam alat untuk pengetesan. Ini aspalnya yang di sini yang ditarik molor. Jadi dia ditarik ke sana, ya. Menariknya pun tidak cepat gini ya, menariknya pelan-pelan. Karena kalau cepat ya cepat putus memang. Jadi dia ditarik pelan-pelan. Nanti putusnya pada panjang berapa itu nanti dicatat. Dan itu menjadi titik ductilitas, titik daktilnya dari sebuah aspal. Nah, ini adalah semacam pengetesan dan syaratnya ya. Kalau aspal penetrasi 60-70 itu penetrasi, yaitu nanti berarti jarumnya ya 60 per 0,1 mm atau 6 mm. Antara 60 sampai 79 kalau nggak salah, kalau sampai 60-70. Terus titik nyala, itu suhunya harus di atas 200 ya. Titik lembeknya itu adalah 48 sampai 58 derajat Celcius. Terus ductilitasnya lebih dari 100 cm.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, materinya untuk aspal cukup sekian dulu ya. Bisa Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas. Sebenarnya balik ke bagian apa namanya treatment untuk pembuatan aspal Pak, mengenai tadi pakai cara hot ataupun cara apa namanya. Nah, Pakai cara dingin ya. tadi Bapak menyampaikan kalau misalnya kita pakai cara dingin itu kelemahannya itu di bagian stabilitasnya yang memerlukan 4 sampai 8 bulan kalau nggak salah tadi. Nah, Iya, apakah benar. ketika kestabilan itu sudah tercapai di 4 sampai 8 bulan, kalau misalnya di compare dengan yang hot itu apakah apa namanya akan memiliki kestabilitasan yang sama, Pak? Seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut saya ya, selama ini memang ya, ini memang Mas, kalau menurut saya yang paling bagus itu pencampuran memang posisi pakai pemanasan, ya. Pakai pemanasan itu akan memang beda nanti stabilitasnya. Meskipun yang dingin itu ya katanya mencapai stabilitas 4 sampai 8 bulan ya, tetapi stabilitas yang dicapai tidak akan sama dengan stabilitas dari kalau kita membentuk dari pertelasan itu dengan campuran panas, ya, dengan campuran panas. Karena dari materialnya sendiri, ya, cold mix itu sendiri berbeda juga dengan campuran panas. Ya. Peruntukannya sendiri pun juga berbeda. Kalau campuran hot mix itu tadi dia digunakan untuk lalu lintas berat. Ya, lalu lintas berat itu yang tadi saya sampaikan, dia nanti akan dilewati oleh truk berat ya. Dan kalau di Indonesia itu kecenderungannya kan overload dan overdimension seperti itu. Nah, yang cold mix ini biasanya dipakai di jalan-jalan perumahan, ya, jalan-jalan perumahan. Jalan-jalan perumahan itu kan bebannya kan paling sepeda motor, ada terus ini ya, eh, mobil-mobil mobil-mobil penumpang ya, sepeda, bejen-bejen seperti itu kan ya nggak terlalu yang bebannya tidak besar seperti itu. Sehingga memang stabilitasnya tercapai waktu lama dan kekuatannya tidak seperti yang kekuatan dari kalau kita menggunakan mesin. Nanti kalau praktikum sendiri ya, saya kurang tahu ya apakah nanti praktikum Anda melakukan semuanya di sini itu Anda membuat sampel dari kekerasan itu tiga jenis ya, satu untuk lalu lintas rendah, lalu lintas menengah, dan lalu lintas berat. Kalau zaman saya dulu praktikum itu kita membuat sampelnya itu 5 kali 3 itu 15, masing-masing 5 itu kalau lalu lintas rendah itu dia ditumbuk kurang lebih 30 25 atau 30 kali ya, menengah itu 50 kali, terus yang berat 75 kali. Cuma saya akhir-akhir ini hanya membuat sampel untuk yang terlalu berat. Artinya pembuatan atau pemadasan sampel itu dilakukan 75 kali ya, bolak-balik. Ya, bolak-balik atas bawah, sisi atas dan sisi bawah. Dan itu menggunakan alat. Kalau zaman saya dulu tidak menggunakan alat, pakai manual. Jadi seperti itu. Memang akan beda stabilitas memang antara yang
untuk hot mix dengan cold mix, dan peruntukannya memang beda. Hot mix untuk yang terdekat, cold mix untuk lalu lintas yang agak rendah, yang di perumahan-perumahan seperti itu. Gimana Mas? Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya. Permisi Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Ya, silakan Mas. Iya Pak, mungkin saya masih agak bingung Pak untuk ukuran stabilitas itu apa ya Pak? Maksudnya yang diukur sehingga dia dapat dikatakan stabil itu Pak, apakah yang tadi yang